Skenario gila Indra Wijaya untuk Alwi Farhan dan Zaki Ubaidillah di Badminton Asia Championship 2026 bakal bikin kalian merinding. Halo Sobat Bulu Tangkis, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu update soal drama di lapangan hijau. Benar banget, dan kali ini kita bawa kabar yang bikin jantung berdegup kencang dari Pelatnas Cipayung tentang masa depan tunggal putra kita di Badminton Asia Championship 2026. Kalian tahu tidak kalau pelatih Indra Wijaya baru saja membocorkan skenario rahasia yang bisa membuat Indonesia mengamankan medali di Ningbo Tiongkok nanti? Wah, ini yang kita tunggu-tunggu. Apalagi Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab kita sapa Ubed sedang dalam kondisi yang benar-benar 100% siap tempur. Indra Wijaya itu sangat optimistis sekali melihat potensi dua anak asuhnya ini untuk berjaya di kejuaraan Asia yang bakal digelar tanggal 7 sampai 12 April nanti di Ningbo, China. Tapi kalian harus dengar ini, skenario yang disiapkan Indra Wijaya itu benar-benar melibatkan pertemuan saudara di babak semifinal yang bakal bikin satu medali otomatis jatuh ke tangan Indonesia. Bayangkan saja kalau Ubed berhasil lolos kualifikasi dan Alwi terus melaju setelah menang di babak kedua, maka mereka bisa bertemu di babak 8 besar atau bahkan lebih jauh lagi. Indra Wijaya berharap mereka bisa bertemu lebih awal supaya salah satu dari mereka pasti masuk ke semifinal. Dan itu artinya satu medali sudah ada di genggaman kita, Sobat. Namun perjalanan mereka ini tidak akan semudah membalikkan telapak tangan karena Alwi Farhan harus langsung berhadapan dengan Justin Hou dari Malaysia di babak utama. Justin Hou itu lawan yang ulet sekali. Dan kalau Alwi bisa melewatinya, dia kemungkinan besar akan menantang unggulan ke-7 Kodai Naraoka dari Jepang di babak kedua nanti. Wah, tantangannya semakin berat ya. Apalagi kalau Alwi menang lagi, dia bisa saja bertemu dengan sang raksasa Shi Yuqi, unggulan kedua di babak perempat final. Makanya Indra Wijaya bilang kalau persaingan di bulu tangkis Asia saat ini sudah sangat merata. Dan setiap pertandingan akan terasa seperti final yang sangat menegangkan. Tapi kalian jangan lupa kalau Alwi Farhan punya rekam jejak yang luar biasa di awal tahun 2026 ini dengan gelar juara Indonesia Masters. Betul sekali, dan dia juga hampir saja juara di Swiss Open kemarin, walaupun akhirnya harus puas menjadi finalis setelah kalah dari pemain Jepang Yushi Tanaka. Alwi sendiri mengaku kalau dia butuh evaluasi besar, terutama soal manajemen pemulihan stamina setelah bermain habis-habisan di semifinal All England kemarin. Itu poin yang sangat penting, karena aspek non-teknis seperti mental dan stamina seringkali menjadi penentu kemenangan di turnamen besar seperti Badminton Asia Championship ini. Sementara itu, si muda Ubed juga tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dia sudah menyumbangkan gelar Thailand Masters 2026 untuk Indonesia tercinta. Walaupun di dua turnamen Eropa terakhir, dia sempat terhenti di babak 32 besar, tapi Indra Wijaya mencatat kalau permainannya sebenarnya sudah sangat bagus. Masalah utama Ubed cuma satu, yaitu menjaga fokus agar tidak mudah kehilangan poin saat sudah unggul jauh, karena pengalaman memang tidak bisa dibohongi, Sobat Bulu Tangkis. Tapi tenang saja, Indra Wijaya memastikan kalau dalam 2 pekan terakhir ini, persiapan mereka sudah dilakukan secara intensif dan kondisi fisik mereka benar-benar prima. Tidak hanya Alwi dan Ubed saja loh, karena Indonesia juga punya Jonathan Christie yang akan bertanding sebagai wakil non-pelatnas di ajang bergengsi ini. Jonathan Christie akan berhadapan dengan Leong Junhao dari Malaysia, dan kita semua berharap dia bisa memberikan kejutan besar untuk membawa pulang medali emas. Persaingan di sektor tunggal putra ini memang sangat panas, apalagi dengan adanya wakil-wakil kuat dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan yang selalu mendominasi. Tapi dengan semangat juang yang ditunjukkan Almi dan Ubed, kita punya harapan besar kalau tradisi medali Indonesia di kejuaraan Asia tidak akan pernah terputus. Mari kita berikan dukungan penuh dan doa terbaik untuk pahlawan-pahlawan olahraga kita yang akan berjuang di Ningbo nanti, agar mereka bisa mengibarkan bendera merah putih. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya, karena turnamen ini pasti akan penuh dengan kejutan dan drama yang tidak terduga di setiap detiknya, Sobat. Kesuksesan Alwi Farhan di tingkat internasional ini menjadi bukti kalau regenerasi tunggal putra Indonesia sedang berjalan di jalur yang sangat benar dan menjanjikan masa depan cerah. Dan Ubed dengan semangat mudanya akan terus belajar dari setiap kekalahan di Eropa untuk tampil lebih matang dan lebih ganas saat menghadapi lawan-lawan tangguh di Asia. Kita semua tahu kalau menjadi juara di Asia itu rasanya hampir sama beratnya dengan menjadi juara dunia, karena semua pemain top dunia berkumpul di benua ini. Tapi justru
Justru itulah yang membuat Badminton Asia Championship 2026 ini menjadi panggung pembuktian bagi Alwi dan Ubed untuk naik kelas ke level yang lebih tinggi. Strategi Indra Wijaya yang ingin mempertemukan mereka di babak awal mungkin terdengar kontroversial bagi sebagian orang, tapi secara taktis itu adalah cara paling cerdas untuk mengunci medali. Dengan 1 medali di tangan, kepercayaan diri tim Indonesia akan meningkat pesat, dan itu bisa memicu wakil-wakil kita di sektor lain untuk tampil lebih menggila lagi. Selain tunggal putra, kita juga punya harapan besar di sektor ganda putra, dengan pasangan-pasangan muda seperti Alifa Atir Raihan dan Devin Artawahyudi yang siap meledak. Dan jangan lupakan Fajar Alfian bersama Muhammad Shohibah Zikri yang akan menghadapi tantangan dari Thailand di babak utama untuk membuktikan siapa penguasa ganda putra sebenarnya. Semua mata akan tertuju ke Ningbo China mulai tanggal 7 April nanti, dan kita pastikan kalian mendapatkan informasi paling akurat dan paling cepat hanya di sini. Jadi pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan satupun momen bersejarah dari perjuangan atlet-atlet kebanggaan kita semua. Perjalanan Alwi dan Ubed ini adalah cerita tentang kerja keras, dedikasi, dan mimpi besar seorang anak bangsa untuk mengharumkan nama negara di kancah internasional yang sangat kompetitif. Apapun hasilnya nanti, kita harus tetap bangga karena mereka telah memberikan segalanya di lapangan dan berjuang sampai titik darah penghabisan demi kehormatan lambang Garuda di dada. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di ulasan pertandingan yang pastinya lebih seru dan lebih mendebarkan lagi. Salam olahraga dan tetap semangat! Comeback Daniel Martin akhirnya memaksa PBSI mengacak ulang peta ganda putra Indonesia, dan keputusan menghidupkan lagi duet Leo Daniel langsung bikin persaingan memanas. Comeback Daniel Martin akhirnya memaksa PBSI mengacak ulang peta ganda putra Indonesia, dan keputusan menghidupkan lagi duet Leo Daniel langsung bikin persaingan memanas. Ini bukan reuni biasa, karena PBSI sedang mencari formula paling tajam agar ganda putra Indonesia tetap punya daya saing di level elit dunia. Akar keputusan itu jelas. Evaluasi panjang sejak akhir 2024 sampai awal 2026 menunjukkan beberapa kombinasi belum stabil. Karena itu, nama Leo Rolly Karnando dan Daniel Martin kembali dipasang, bukan demi nostalgia, tetapi karena keduanya sudah paham karakter permainan masing-masing. Daniel yang pulih dari cedera lutut kiri memberi PBSI momentum besar untuk merakit ulang pasangan menjelang rangkaian turnamen internasional dan perebutan tiket Olimpiade. Sementara duet Leo dan Bagas dinilai belum memberi kestabilan yang dibutuhkan, meski kesempatan tampil sudah cukup banyak diberikan tim pelatih. Antonius Budi Arianto menegaskan, hasil Leo dan Bagas memang sempat bagus, tetapi grafiknya belum cukup meyakinkan untuk menjaga posisi Indonesia di papan atas. Kalimat itu menunjukkan PBSI bergerak lewat evaluasi keras, bukan sekedar coba-coba, karena yang dicari sekarang adalah konsistensi, bukan kilatan hasil sesaat. Lalu kenapa Leo Daniel dianggap solusi paling masuk akal setelah sempat dipisah sejak Indonesia Open 2024? Jawabannya sederhana. Mereka pernah berpasangan, sudah tahu ritme permainan, dan seharusnya tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi lagi. Antonius bahkan menyebut kendala duet ini dulu lebih banyak di faktor non-teknis, seperti komunikasi, bukan pada dasar teknis permainan mereka. Kalau komunikasi itu kini membaik, Leo dan Nio bisa kembali jadi kombinasi berbahaya dengan tempo cepat, serangan rapat, dan chemistry yang pernah membuat mereka disegani. Disinilah comeback Daniel Martin terasa besar, karena yang berubah bukan hanya satu pemain kembali sehat, tetapi seluruh peta persaingan internal ganda putra Indonesia. Leo kembali dengan partner lama, lalu Bagas disiapkan bersama Mu Putra Erwiansyah agar PBSI tidak kehilangan kedalaman skuad di sektor ini. Kombinasi Bagas Putra juga punya logika kuat, sebab Putra dinilai unggul di depan sebagai playmaker, sedangkan Bagas bisa memaksimalkan tekanan dari belakang. Jadi PBSI sedang menjalankan dua langkah sekaligus, menghidupkan duet lama yang menjanjikan sambil menciptakan pasangan baru yang lebih seimbang. Pesannya tegas, ganda putra Indonesia tidak mau bergantung pada 1-2 pasangan saja untuk mengejar tiket Olimpiade dan persaingan papan atas dunia. Publik akan segera melihat hasil racikan ini, karena Leo Daniel dijadwalkan comeback di Thailand Open 2026 kategori Super 500. Setelah itu mereka langsung lanjut ke Malaysia Masters 2026, jadi tidak ada banyak waktu untuk bersembunyi dari penilaian. Dua turnamen itu akan menjadi panggung pembuktian. Apakah keputusan PBSI benar-benar jitu, atau justru membuka evaluasi baru yang lebih keras? Tekanannya besar, tetapi pengalaman sebagai pasangan lama membuat Leo Daniel tidak memulai dari nol seperti duet yang benar-benar baru dibentuk.
Justru karena itu ekspektasi publik akan langsung tinggi sejak laga pertama, dan tekanan sebesar itu bisa berubah menjadi energi atau malah jebakan. Jika mereka langsung nyetel, comeback Daniel Martin bisa menjadi simbol kebangkitan ganda putra Indonesia setelah periode hasil yang belum konsisten. Namun jika goyah, sorotan terhadap strategi bongkar pasang PBSI pasti akan muncul lagi, dan perdebatan akan semakin panas. Meski begitu, mempertahankan kombinasi yang tidak stabil juga berisiko besar, karena persaingan dunia terus bergerak, dan Indonesia tidak boleh tertinggal terlalu lama. Antonius juga menaruh harapan pada Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat, serta Devin Artawayudi dan Ali Fatih Raihan sebagai lapisan berikutnya. Itu berarti, proyek ini bukan keputusan tunggal, melainkan restrukturisasi besar demi menyiapkan pasangan pelapis yang sanggup menembus level elit dunia. Timing kembalinya Daniel membuat cerita ini makin menarik, karena ia terakhir tampil di Piala Sudirman 2025 sebelum menepi akibat cedera. Sekarang Daniel kembali tepat saat PBSI membutuhkan jawaban cepat untuk memperbaiki konsistensi, kedalaman skuad, dan ancaman Indonesia di sektor ganda putra. Semua mata akhirnya akan tertuju pada satu hal sederhana. Apakah Leo bisa kembali nyaman membaca pergerakan Daniel dalam rally cepat dan situasi tekanan seperti masa terbaik mereka dulu? Jika koneksi itu langsung hidup, Thailand Open bisa menjadi panggung pengumuman bahwa sektor ganda putra Indonesia belum habis dan justru sedang menyiapkan ledakan baru. Sebaliknya, bila adaptasi berjalan lambat, PBSI harus cepat membaca hasil, karena kalender terus bergerak dan tiket menuju panggung terbesar tidak menunggu siapapun. Maka setiap poin, setiap rotasi, dan setiap bahasa tubuh Leo Daniel nanti akan dibaca sebagai petunjuk apakah reuni ini cuma eksperimen atau benar-benar jawaban. Jadi pertanyaan besarnya sederhana tetapi panas. Apakah reuni Leo Daniel akan langsung nyetel dan benar-benar mengubah masa depan ganda putra Indonesia?